Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Fadli Hasan, NIM terakhir 256 dan saya dari kelas Ilmu Pemuliaan Ternak C. Asping saya yaitu Mbak Meli. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang hasil perhitungan saya. Yang pertama yaitu ada pendahuluan ya. Pendahuluan dari praktikum ini itu heritabilitas, korelasi genetik dan stabilitas. Yaitu heritabilitas merupakan sebuah ukuran genetik yang digunakan untuk mengukur dan menunjukkan tingkat kesamaan total fenotipik dengan tetuanya. Nilai heritabilitas menunjukkan korelasi ragam fenotipik dan ragam genetik suatu ternak. Semakin tinggi nilai heritabilitas suatu individu, maka akan semakin tinggi sifat yang diperoleh setelah seleksi ternak. Sifat tersebut bisa dikatakan tinggi bila ternak dalam suatu populasi mempunyai penampilan yang baik, yang cenderung bisa diwariskan ke anaknya dengan sifat yang baik pula. Nilai heritabilitas dapat digunakan untuk melakukan pendugaan mengenai seberapa besar peluang generasi fenotip untuk mewarisi sifat dari tetuanya. Rentang nilai heritabilitas berkisar antara 0 sampai 1 dan dapat dikualifikasikan menjadi 3 kelas, yaitu kelas rendah yang dimana nilai heritabilitas itu kurang dari 0,2. Lalu ada kelas sedang yaitu antara 0,2 lebih kecil dari 0,2 dan lebih besar dari 0,5, dan kelas tinggi yaitu nilai heritabilitas lebih dari 0,5. Lalu ada korelasi genetik, yang dimana korelasi genetik itu merupakan derajat hubungan sifat-sifat di antara total rata-rata yang disebabkan karena adanya ekspresi sifat oleh gen. Korelasi genetik disebabkan karena adanya gen-gen yang mempengaruhi lebih dari satu sifat. Dan rentang nilai dari korelasi genetik yaitu 1 sampai -1. Nah, semakin mendekati 1, maka hubungan antara kedua sifat tersebut saling berpengaruh. Dan nilai korelasi genetik yang telah dicari nantinya akan bertujuan untuk mengetahui apakah sifat satu dengan sifat lainnya memiliki keterkaitan atau tidak. Lalu yang terakhir yaitu repeatabilitas, yang dimana repeatabilitas ini merupakan parameter genetik yang digunakan untuk mengukur performance ternak dari produksi pertama hingga produksi selanjutnya berdasarkan individu. Repeatabilitas terbagi menjadi dua, yaitu repeatabilitas antar kelas, repeatabilitas dalam kelas. Repeatabilitas memiliki rentang nilai 0 sampai 1. Nah, semakin nilai yang didapatkan itu mendekati 1, maka suatu sifat memiliki peluang yang lebih besar untuk diulang atau di-repeat lah pada periode berikutnya. Nah, seperti heritabilitas, repeatabilitas juga dibagi menjadi 3 kelas, yaitu rendah bila nilainya itu kurang dari 0,2, lalu ada sedang yang dimana nilainya itu di antara 0,2 sampai 0,4, dan tinggi yaitu nilainya lebih dari 0,4. Dan penghitungan nilai repeatabilitas bertujuan untuk mencari tahu seberapa besar peluang induk untuk mewarisi suatu sifat pada produksi selanjutnya yang dapat diulang. Lalu yang selanjutnya ada tujuan dan manfaat dari praktikum ini. Yang tujuannya yaitu tentang heritabilitas, korelasi genetik dan repeatabilitas, yaitu untuk mengetahui dan memahami tentang heritabilitas, korelasi genetik dan repeatabilitas, mengetahui cara menghitungnya dan mengetahui rentang nilai untuk mencari nilai heritabilitas, korelasi genetik dan repeatabilitas. Lalu manfaat dari praktikum ini tuh untuk menambah ilmu pengetahuan khususnya di bidang pemuliaan ternak serta mencari variabel yang diperlukan untuk perhitungan dalam mencari nilai heritabilitas, korelasi genetik dan repeatabilitas. Lalu yang selanjutnya nanti ada contoh soal ya. Nah, contoh soalnya itu nanti akan ditampilkan di sini nanti contoh soalnya. Dan nanti juga akan ada rekap data dari contoh soal itu, rekap data tentang heritabilitas, korelasi genetik dan juga repeatabilitas. Nah, untuk rekap data yang pertama yaitu heritabilitas dari nilai IBT. Nah, nilai IBT nanti akan ada di sini rekap datanya di sini. Dan untuk rumus heritabilitas
nilai indeks bentuk telur atau IBT ya, itu juga akan ditampilkan nanti di sini gitu. Nah, rumus yang pertama yaitu ada faktor koreksi, ya dimana faktor koreksi itu rumusnya y titik kuadrat per n titik gitu. Nah, dimana n titik ini tuh banyaknya data ya, banyaknya data, terus tinggal dimasukkan aja nanti angka-angkanya yang sudah dihitung atau sudah diakumulasikan lah. Lalu yang kedua yaitu ada rumus jumlah kuadrat antar pejantan atau JKS ya. Nanti ada di sini juga rumusnya. Nah, rumusnya itu sigma i yi titik kuadrat per ni dikurangi FK. Jadi perhitungan FK yang tadi itu kan sudah ada nilainya. Nah, itu nanti tinggal dimasukin di rumus JKS atau jumlah kuadrat antar pejantan. Lalu ada jumlah kuadrat antar anak dalam pejantan atau JKW. Rumusnya itu sigma i sigma k yik kuadrat dikurangi sigma i yi titik kuadrat per ni. Atau gampangannya rumusnya itu sigma i sigma k yik kuadrat dikurangi JKS tanpa FK, tanpa kurangi FK itu. Jadi nilai sigma i yi titik kuadrat per ni yang udah ada di JKS itu diambil aja itu untuk memudahkan perhitungan. Lalu ada derajat bebas antar pejantan, di mana rumusnya tuh S dikurangi 1. Nah, S ini tuh banyaknya pejantan ya. Nah, kan pejantannya kan ada 4 gitu kan. Nah, itu tinggal dikurangi 1. Lalu ada juga derajat bebas antar anak dalam pejantan atau DBW, dimana rumusnya n titik dikurangi s. Ya itu kan tadi n titik kan banyaknya data ya, 20 dikurangi s-nya. S-nya itu kan 4 dikurangi 16 tadi. Lalu ada kuadrat tengah antar pejantan atau KTS. Rumusnya tuh JKS dibagi DBS. Nah, nanti nilai JKS dan nilai DBS yang sudah dihitung tadi dibagi. Lalu ada juga kuadrat tengah antar anak dalam pejantan, itu KTW ya. Dan rumusnya itu JKW dibagi DBW. Kalau tadi kan JKS dibagi DBS. Nah, kalau ini JKW dibagi DBW. Jadi nilai tadi itu nilai JKW, nilai DBW itu dibagi ya. Gitu. Terus ada juga kuadrat tengah harapan antar anak dalam pejantan atau KTHW. Nah, KTHW ini itu epsilon kuadrat W. Gak usah repot-repot, itu nilainya sama kayak KTW kok. Jadi tinggal di turunin aja. Lalu ada kuadrat tengah harapan antar pejantan atau KTHS. Nah, ini rumusnya agak ribet ya. Sebenarnya nggak ribet banget. Ini sama dengan epsilon kuadrat S. Sama dengan KTS min KTW per K. Nah, jadi kan udah ada KTS, ada nilai KTS, ada nilai KTW kan. Nah, itu dikurangi lalu dibagi K. K-nya nanti tadi di rekap datanya ya. Tadi kan udah ada keterangannya. Terus yang terakhir yaitu nilai heritabilitasnya itu sendiri, yaitu 4 epsilon kuadrat S dibagi epsilon kuadrat S plus epsilon kuadrat W. Nah, ini kan tadi kan udah mengetahui kan nilai epsilon kuadrat S, epsilon kuadrat W-nya. Nah, itu tinggal dimasukin aja gitu. Dan jika nilainya itu tadi di luar rentang atau di pokoknya di luar rentang lah, berarti kan itu tidak memenuhi nilai rentangnya kan, tadi kan 0 sampai 1 lah. Misal nilainya itu 2 atau berapa, berarti kan tidak memenuhinya gitu. Dan setelah tadi perhitungan tadi sudah dihitung semua dan sudah ada nilainya, tinggal membuat daftar sidik ragamnya. Nah, daftar sidik ragamnya nanti di sini juga ya, daftar sidik ragam untuk heritabilitas yang pertama ya, yang PT. Lalu untuk data yang kedua sama-sama masih heritabilitas, yaitu rekap data heritabilitas untuk bobot telur yang kedua.
nanti akan ditampilkan ya rekap datanya. Lalu ada rumusnya juga. Nah, rumusnya ini sama persis sebenarnya, sama kayak yang pertama tadi ya, sama-sama ada nilai FK-nya y titik kuadrat dibagi n titik, itu faktor koreksi, rumus faktor koreksi. Terus juga ada jumlah kuadrat antar pejantan, itu sigma i yi titik kuadrat per ni dikurangi FK. Cuma di sini bedanya ya hanya angkanya saja sih, karena datanya juga kan udah beda gitu kan. Terus yang ketiga juga ada jumlah kuadrat antar anak dalam pejantan JKW, yang dimana tadi rumusnya gampangannya rumusnya yaitu ya sigma i sigma k y kuadrat ik dikurangi JKS tanpa FK, itu aja tuh. Terus ada DBS derajat bebas antar pejantan ya, sama seperti heritabilitas tadi ya, 4 dikurangi 1 3. Lalu ada derajat bebas antara anak dalam pejantan juga di BW, itu rumusnya n titik dikurangi s. Kuadrat tengah antar pejantan KTS ya, tadi rumusnya JKS dikurangi dibagi DBS itu. Lalu kuadrat tengah antar anak dalam pejantan KTW, rumusnya JKW dibagi DBW. Kuadrat tengah harapan antar anak dalam pejantan KTHW, itu tadi kan sama nilainya sama seperti KTW ya, itu jadi tinggal dimasukin aja. Lalu ada kuadrat tengah harapan antar pejantan, rumusnya tadi KTS dikurangi KTW per K kecil, itu tadi tinggal dimasukin ya, kan udah ada nilainya tadi, udah ada. Lalu heritabilitas juga nilainya rumusnya ya sama 4 epsilon kuadrat S dibagi epsilon kuadrat S plus epsilon kuadrat W gitu ya. Dan itu untuk heritabilitas. Oh ya, kurang tadi daftar sidik ragamnya ya. Daftar sidik ragam untuk heritabilitas bobot telur kedua nanti akan ditampilkan ya di sini. Nanti akan ada daftar sidik ragamnya. Lalu yang kedua yaitu rekap data ya untuk korelasi genetik antara IBD 2 dan bobot telur 2. Tadi kan yang pertama kan itu IBD kedua ya. Yang pertama tadi heritabilitas pertama tadi itu IBD 2. Nah, nanti akan ada rekap datanya juga di sini. Ini akan ada rekap datanya. Tuh. Nah, untuk rumus korelasi genetik ini tuh berbeda ya, sama heritabilitas tadi itu beda. Nah, rumusnya itu ada faktor koreksi. Yang pertama rumusnya faktor koreksi itu x titik dikali y titik dibagi n titik gitu. Dan itu tadi x titik-titiknya itu kan udah ada di rekapan datanya ya, jadi tinggal dimasukin aja gitu. Dan yang selanjutnya itu jumlah hasil kali antar pejantan atau JHKS. Yang dimana rumusnya itu sigma i xi titik yi titik per ni min FK. Sigma i lalu xi titik dikali yi titik per ni min FK. Tuh, nah tadi kan udah ada nilainya juga di rekap datanya, tinggal dimasukin aja. Tuh. Lalu jumlah hasil kali antar anak dalam pejantan atau JHKW, yaitu rumusnya sigma i sigma k xik kali yik min sigma i xi titik kali yi titik per ni. Lalu DBS sama ya, ds dikurangi 1 rumusnya. Lalu DBW derajat bebas antara anak dalam pejantan itu n titik dikurangi s. Lalu hasil kali rata-rata antar pejantan atau HKRS itu rumusnya JHKS dibagi DBS. Lalu hasil kali rata-rata antar anak dalam pejantan yaitu JHKW dibagi DBW. Lalu ada hasil kali rata-rata harapan antar anak dalam pejantan, ya hampir sama kayak yang tadi ya, yang epsilon kuadrat W itu di heritabilitas itu ya, ini sama rumusnya itu COV W sama dengan HKRW. Jadi nilai HKRW tadi tinggal dimasukin aja di HKRHW itu. Lalu ada hasil kali rata-rata harapan antar pejantan, itu rumusnya sama dengan COV S sama dengan lagi
HKRS dikurangi HKRW per K gitu. Jadi kan nilai HKRS sama HKRW nya kan udah tahu kan, jadi tinggal dimasukin aja gitu. Dan nilai K nya tadi di rekapan datanya itu udah ada, tinggal dimasukin aja. Lalu korelasi genetik. Nah, ini rumusnya, rumus korelasi genetik itu 4 cov S per akar 4 epsilon kuadrat S X dikali 4 epsilon kuadrat S Y. Jadi nilai epsilon kuadrat S X terus juga epsilon kuadrat S Y itu tadi dari heritabilitasnya gitu. Nah, tadi kan udah tahu kan nilainya itu. Untuk yang epsilon kuadrat SX itu yang heritabilitas pertama ya, yang IPT 2 itu KTHS ya, nilai KTHS nya. Lalu yang apa tadi, epsilon kuadrat SY itu yang KTHS heritabilitas yang bobot telur tadi gitu. Nah, itu tinggal dimasukin aja. Nah, tadi untuk nilai cov S nya kan udah tahu kan kita di perhitungan sebelumnya. Nah, itu tinggal dimasukin aja lalu dihitung dan muncul hasilnya seperti itu. Dan setelah mengetahui hasilnya, lalu membuat daftar sidik ragamnya untuk korelasi genetik IBT 2 dan bobot telur 2 ya. Ini di sini nanti. Ya, untuk selanjutnya yaitu repeatabilitas antar kelas ya, repeatabilitas IBT antar kelas. Dan nanti akan ada rekapan datanya ya di sini seperti biasa sini. Nah, untuk rumusnya, rumus repeatabilitas antar kelas untuk data IBT yaitu rumusnya ya, itu sigma XY dikurangi kurung siku kurung sigma X kurung tutup dikali sigma Y dibagi N, lalu dibagi lagi akar kurung siku sigma X kuadrat dikurangi kurung kurawal sigma X kuadrat per N kurung kurawal tutup, lalu kurung siku dikali kurung siku sigma Y kuadrat dikurangi kurung kurawal sigma X kuadrat sigma Y kuadrat per N kurung kurawal lalu kurung siku. Ya, bagi kalian yang masih bingung ya tentang rumusnya, nanti akan ada di sini rumusnya. Ya, itu dia rumusnya. Lalu yang selanjutnya yaitu repeatabilitas dalam kelas untuk data bobot telur ya. Terus dalam kelas untuk data bobot telur ya, nanti akan ada rekapan datanya ya di sini seperti biasa. Di sini nanti ada rekapan datanya untuk repeatabilitas dalam kelas data bobot telur. Lalu rumusnya yaitu pertama FK. Rumus FK yaitu Y titik kuadrat per M titik gitu. Y titik kuadrat per M titik. Dan tadi kan udah ada ada hasilnya ya di rekapan datanya, itu tinggal dimasukin aja. Lalu yang kedua, jumlah kuadrat antar individu atau JKB. Nah, rumusnya JKB yaitu sigma I Y titik kuadrat per MI dikurangi FK. Jadi nilai FK tadi ya dimasukin di JKB, perhitungan JKB. Lalu yang ketiga ada jumlah kuadrat pengukuran dalam individu atau JKW. Rumusnya yaitu sigma I sigma J Y kuadrat IJ dikurangi sigma I YI kuadrat per MI, atau gampangannya dikurangi JKS ya, JKB dikurangi JKB tanpa FK gitu. Lalu yang keempat ada derajat bebas antar individu ya, DBB itu N dikurangi 1. Nah, kan tadi individunya kan ada 11 gitu kan, dikurangi 1 jadi 10.
Lalu derajat bebas pengukuran dalam individu N, rumusnya N dalam kurung MI dikurangi 1. Tuh. Lalu kuadrat tengah antar individu atau KTB, rumusnya yaitu JKB per DBB ya, JKB per DBB. Jadi tadi kan udah ada hasil nilainya ya, JKB dan ada DBB. Nah, itu dibagi JKB dibagi DBB untuk mengetahui nilai KTB. Lalu ada kuadrat tengah pengukuran dalam individu atau KTW. Nah, rumusnya yaitu JKW per DBW. Berarti nilai tadi kan udah ketahuan JKW sama DBW nya, itu tinggal dimasukin aja. Lalu kuadrat tengah harapan pengukuran dalam individu atau KTHW. Nah, ini rumusnya epsilon kuadrat W itu sama aja hasil apa ya, nilainya sama kayak KTW, itu tinggal diturunin aja, dimasukin aja. Lalu kuadrat tengah harapan antar individu atau KTHB. Nah, ini rumusnya ini epsilon kuadrat B sama dengan KTS min KTW per K. Itu. Jadi tadi kan nilai KTS ya, KT ya dikurangi KTW per K. Itu. Lalu itu untuk nilai repeatabilitasnya, dan akan ada daftar titik ragamnya ya nanti ya untuk dalam kelas bobot telurnya di sini gitu. Setelah menghitung nilai heritabilitas, korelasi genetik dan repeatabilitasnya, yaitu ada pembahasannya ya, pembahasannya dari nilai heritabilitasnya. Jadi kan setelah menghitung nilai heritabilitas IPT2 dan heritabilitas bobot telur 2, itu kan nilainya kan sama-sama di luar rentang gitu kan, sama-sama di luar rentangnya heritabilitas itu kan 0 sampai 1. Nah, untuk perhitungan tadi itu kan sudah di luar rentang gitu kan. Nah, itu bisa disebabkan karena beberapa faktor ya. Nah, faktor-faktor itu tuh bisa aja itu dari populasinya, bisa juga dari gen, bisa dari kondisi lingkungan, atau enggak metode dalam mengambil data tersebut itu bisa aja salah gitu kan. Nah, untuk nilai heritabilitas yang tadi itu kan tidak sesuai dengan standar. Nah, untuk standarnya itu kan 0,6 sampai 0,8. Ya syukur-syukur bisa 1 kan, karena itu kan udah tinggi gitu kan. Nah, jadi kan antara yang pertama itu kan 1,65 dan juga min 0,3 kan, yaitu sama-sama di luar rentang dan tidak bisa dikategorikan sebagai 3 macam kelas heritabilitas tadi itu kan. Yang rendah nilainya itu di bawah 0,2, lalu yang sedang itu di antara 0,2 sampai 0,5, dan tinggi itu lebih dari 0,5. Dan bisa dibilang tadi itu sangat tinggi ya, kalau saya bisa bilang itu bisa aja dari cara mengambil datanya atau dari gen itu sendiri, seperti itu. Dan untuk pembahasan untuk korelasi genetik, tadi kan dari kasih tahu kan, korelasi genetik itu merupakan hubungan antara satu sifat dengan sifat yang lain yang disebabkan karena adanya ekspresi sifat oleh gen gitu. Dan korelasi genetik ini itu bisa disebabkan oleh gen-gen yang mempengaruhi lebih dari satu sifat. Dan dari perhitungan tadi kan diketahui bahwa nilai korelasi genetiknya antara IPT2 dan bobot telur 2 itu kan 0,98. Nah, itu bisa masuk ke rentang nilainya. Jadi kan rentang nilainya untuk korelasi genetik itu kan 1 sampai min 1 ya, min 1 sampai 1. Nah, itulah dari rentang itu berarti kan 0,98 itu kan masuk ke dalam rentang tersebut. Nah, bisa dibilang nilai korelasi genetik tadi itu merupakan nilai yang positif tinggi ya, positif tinggi karena kan mau mendekati 1 gitu. Dan kenapa kok bisa seperti itu? Karena itu bisa ada
faktor-faktornya gitu loh. Dan korelasi genetik itu bisa meningkat, bisa menurun nilainya, karena itu dipengaruhi juga oleh sifat yang diikuti oleh peningkatan atau penurunan sifat yang lain. Nah, kalau nilainya itu naik, kalau nilainya turun, itu bisa saja terjadi karena adanya peningkatan suatu sifat yang menyebabkan penurunan sifat yang lain gitu. Lalu yang pembahasan yang terakhir yaitu nilai repeatabilitas. Nah, repeatabilitas itu kan merupakan parameter genetik yang digunakan untuk mengukur ragam total dari suatu sifat pada suatu populasi dari produksi pertama dengan produksi selanjutnya yang bersifat permanen. Nah, dari perhitungan tadi kan nilai repeatabilitasnya itu kan ada dua tuh, karena memang repeatabilitas kan ada dua cara, yaitu antar kelas dan dalam kelas. Nah, untuk perhitungan yang antar kelas tadi, antar kelas data IBT ya, itu kan nilainya kan 0,71. Nah, menurut jurnal ya, itu bahwa repeatabilitas IBT itu berkisar antara 0,05 sampai 0,85. Nah, bisa dibilang 0,71 tadi itu merupakan nilai yang standar lah untuk nilai repeatabilitas antar kelas IBT ya. Nah, untuk yang repeatabilitas dalam kelas bobot telur itu kan nilainya kan min 0,02, yang dimana standarnya itu 0,41 sampai 0,47 untuk repeatabilitas dalam kelas bobot telur gitu kan. Dan untuk rentang nilai repeatabilitas itu sendiri yaitu kan 0 sampai 1, yang dimana tadi nilai repeatabilitas antar kelas IBT itu kan 0,71, berarti kan dia masuk ke dalam rentang itu. Nah, sedangkan yang dalam kelas bobot telur tadi itu kan min 0,02, berarti kan tidak masuk ke dalam rentang itu. Lah, kenapa kok bisa? Karena itu juga disebabkan oleh beberapa faktor, dimana nilainya itu bisa negatif, bisa positif gitu. Nah, nilai repeatabilitas negatif itu bisa disebabkan karena beberapa faktor, yaitu kesalahan pengambilan data atau metode yang digunakan dalam perhitungan repeatabilitas kurang tepat, serta adanya keragaman genetik dan keragaman lingkungan. Nah, untuk repeatabilitas yang positif berarti kebalikannya, yaitu tidak ada kesalahan dalam pengambilan data dan metode yang digunakan itu bisa menguntungkan lah istilahnya gitu. Dan untuk kesimpulan dari praktikum ini tadi kan sudah diketahui nilai heritabilitas IBT 2 yaitu ke 1,65, lalu bobot telur 2 yaitu 0,3. Nah, kedua nilai tersebut sama-sama berada di luar rentang heritabilitas yaitu 0 sampai 1, yang menunjukkan bahwa kemampuan induk dalam menurunkan sifat keturunannya terlalu tinggi dan rendah gitu. Dan korelasi genetik antara IBT 2 dan bobot telur 2 yaitu kan diperolehkan hasilnya kan 0,98 dari rentangnya itu 1 sampai min 1 kan. Nah, itu menunjukkan hubungan antara IBT tadi dan bobot telur itu memiliki keterkaitan yang hampir mendekati sempurna, karena kan hampir mendekati 1 kan tadi kan. Lalu repeatabilitas antar kelas IBT itu nilainya kan 0,71 dari rentang nilai 0 sampai 1. Nah, itu menunjukkan bahwa kemampuan ternak dalam memproduksi telur dengan IBT pertama sampai IBT selanjutnya itu baik gitu. Lalu nilai repeatabilitas dalam kelas bobot telur yaitu min 0,02 ya tadi ya, itu kan menunjukkan bahwa kemampuan induk untuk memproduksi telur dengan bobot telur yang sama dengan bobot telur sebelumnya itu rendah gitu. Ya, itu tadi penjelasan ya tentang heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata, perilaku, atau gambar-gambar tadi semisal tidak jelas atau kurang jelas dari penyampaian saya mohon maaf, karena saya juga lagi belajar, jadi tidak apa-apa lah kalau salah-salah sedikit. Ya, itu dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.